Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah bagi kami siap mendengar. Dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, dalam perlindungan kuat kuasa darah Kristus Putra-Mu, kami mohon. Amin. Terima kasih. Mari kita buka kitab kita. Bacaan pertama dari 1 Petrus ayat 4 ayat yang ke-10, dan yang bacaan kedua Amsal 17 ayat yang ke-20. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Amsal 17 ayat yang ke-20. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau merenungkan sabda Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semuanya, warga jemaat GKJ Bekasi Wilayah Selatan, juga yang di atas, selamat pagi. Yang di lantai 2, selamat pagi. Bonceng juga ya, terima kasih. Jadi kemarin waktu saya di khotbah di Barat itu ya, minggu yang lalu, mereka juga bilang, oh di selatan sudah ada lantai 2-nya. Iya, kapasitas banyak gitu ya. Selawe ya, 30-an lah kira-kira ya. Jadi ternyata, berarti adik kita berarti sudah ada lantai 2-nya kan gitu ya. Dan kita bersama-sama masuk dalam bulan seni, bulan BSG, bulan seni gereja dan HUT, yang sekarang ini nuansanya adalah Aceh. Jadi Bapak Ibu, majelis sudah nyewa di persewaan untuk topi-topinya, nanti dikembalikan ya. Untuk dari pemusiknya dari Indo ya, dari kelompok Cikunir untuk song ke Kantoria. Jadi untuk pemusiknya itu bukan BKSK, BSK. BKSK itu Bekasi Kota kan ya. Kalau BSK itu Bumi Satria Kencana. Alias Perumnas 1B. Ya, jadi kita bersama-sama bersyukur. Kalau di Barat sekarang ini kan mereka sudah pakai tema dan bacaan sendiri mulai per Juli ini. Jadi mereka itu namanya BTG, karena bareng sama Agustusan ya. BTG itu Bulan Talenta dan Kebangsaan. Nanti selatan nanti mungkin apalagi gitu ya, kalau sudah mau mandiri ya. BSG Seni Gereja, BTG Bulan Talenta Gereja Kebangsaan, BTK. Kenapa itu? BGS Bandar Gebang Show. Ya Bapak Ibu dan Saudara, tidak berpanjang lebar, tapi tema kita pada saat ini tentang bagaimana talenta atau karunia atau apa. Kita bisa berdebat soal talenta dan karunia itu nanti di PA. Tapi sekarang adalah bagaimana entah itu talenta, entah karunia, itu kita bersama-sama kembangkan sebagaimana firman Tuhan pada saat ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia ataupun talenta yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jadi di sini perhatikan baik-baik ibu bapak dan saudara, bahwa kata yang dipakai itu adalah kata kerja yang sifatnya imperatif, yaitu layanilah. Berarti layanilah itu sebuah perintah. Perintah itu berarti sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Layanilah. Dan oleh karena itu maka setiap orang, panjenengan sami dan saya, itu adalah orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan, apapun itu, dan wajib untuk dikembangkan, untuk melayani. Sehingga dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita adalah pengelola yang baik, bahwa setiap talenta atau karunia itu adalah perlu kita kelola dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara masih ingat cerita tentang orang yang diberikan 2 talenta, akhirnya dikembangkan menjadi berapa? 4. Yang 5 menjadi 10. Yang 1 ya dipendem sehingga kemudian tidak berkembang. Itu berarti dia tidak mengelola, tidak mengembangkan dengan baik. Dan oleh karena itu maka itu kita belajar bahwa ketika kita diberi karunia atau talenta, kembangkanlah itu dengan. Coba mari kita lihat apa talenta atau karunia yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan. Kalau yang kantoria jelas, kira-kira karunia atau talentanya apa Bapak Ibu? Menyanyi. Yang main musik talentanya apa? Kalau yang duduk pakai jas itu talentanya apa? Melayani. Terus mungkin ada juga yang talentanya itu bisa misalnya adalah puisi, ada yang menggambar, melukis, lalu kemudian ada yang pidato, ada yang nari, ada yang macam-macam. Hanya memang bedanya kalau misalnya orang Jawa GKJ itu kalau bagaikan kendang, kalau tidak ditabuh tidak akan bunyi. Meskipun kita jago piawai gitu ya, main musik atau main apa, tapi kalau ikut menang, siapa yang mau melayani menang. Orang GKJ jadi lah, Mas besok ngiring ya Mas. Siapakah Bapak Ibu dan Saudara yang sudah sidi yang ingin melayani sebagai penatu atau diaken? Ada yang pura-pura mules saya ke kamu. Ya itulah dikasih kita maklum. Karena apa? Orang Jawa itu punya filosofi ngono ya ngono ning aja. Iya gue pengen melayani neng ora usah diketok-ketok. Mungkin kalau teman-teman kita dari gereja yang lain yang bukan GKJ, itu ketika siapa yang ingin jadi majelis, saya keren kan itu ya, berani. Ini GKJ pernah ada suatu ketika dua orang suami istri dia pergi pindah ke GKJ. Lalu mereka yang cowok itu orang Jawa, yang saat ceweknya orang Jawa tapi lahir di Jakarta, pokoknya sudah tidak terlalu Jawa lagi. Mereka aktivis Indonesia sebelumnya. Begitu masuk GKJ, kemudian terjadi percakapan itu ya, penerimaan warga baru. Yang suaminya kan orang Jawa itu, kami dari ini, dari gereja ini. Terus kemudian yang cewek itu yang dia bilang gitu, Pak, kalau saya kan bisa musik, kalau saya mau melayani minggu misalnya mengiringi gimana? Suaminya terlalu malu-malu, malah digituin. Nah kan bagus sebenarnya kan. Saya mau melayani organis gini, kapan saya bisa dengan siapa itu kan bagus, malah semuanya iya tau gila. Tapi dengan firman Tuhan kita saat ini kita jelas, layanilah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya talenta apapun juga, jangan takut
untuk bicara, untuk mengacungkan tangan, untuk melayani apapun juga. Karena apa? Kita ini orang-orang yang tidak tahu apa yang menjadi talenta panjenengan. Terdeteksi sih sebagai warga baru ya, kan ngisi apa namanya talentanya. Tapi kan kita tidak bisa semuanya, sehingga kemudian kita perlu diberitahu. Sehingga silakan untuk melayani. Kemarin waktu kan untuk catering majelis di besok Sabtu Minggu kan di 5G ya, 5G. Itu kan dibagi kelompok-kelompok ya, Sangkuriang, Keong Mas, gini-gini kan gitu. Grup kami kan grup Keong Mas. Brose, mau ceritanya piye gini-gini. Siapa yang punya ide mau ngisi apa, nyanyi atau apa? Saya cari maksud. Hari pertama, hari kedua, seminggu nggak ada ini 2 minggu. Akhirnya kemudian ada Mas Christian yang Bekasi Kota yang mendamping perpewartaan. Dia bikin puisi tapi dalam bentuk cerita kayak Mas. Lalu kemudian dia ambil musik untuk pengiringnya. Dia ternyata punya talenta itu. Selama ini kan nggak ketok gitu kan. Dia ternyata punya sense of poets, yaitu puisi. Pinter Mas ternyata. Terus bikin lagu rekaman untuk lagunya. Ada jurinya di sini ya. Nah seperti itu kan ketahuan. Ya memang saya sengaja diam. Ternyata muncul talenta seperti itu kan. Itu sesuatu yang membanggakan. Kalau Mas Gideon apa kira-kira talenta? Ini dari bela diri. Bela diri ya. Bannya ada apa Mas? Ban. Sabuk. Oh, sabuk. Putih dari paling bawah. Udah paling atas. Ya. Udah paling atas. Sudah paling atas ya. Wah, silat. Hampir sama Mas, tapi saya nggak sampai reso dililit ini. Orang sedang. Terima kasih Mas. Mas Ode apa Mas kira-kira? Passionnya di mana? Musik ya? Oh, baru tahu kan? Nah, setelah di follow up nanti ya. Dan apa mau pindah ke Jogja? Mas Odinya ke Malang. Sehingga memang mereka sih di tengah ini karena sudah mau pergi ke luar kota. Agustus nanti sudah kuliah di sana. Sehingga kemudian maka nguyak CD-nya sekarang ini. Jadi Agustus mulai kuliah, September tunangan. Sebut apa? Tidak pernah nikah. Kalau Mas Yunianto, nopo Mas talent? Gedang. Barang loh. Dan itu juara langka sekali. Ya sense musiknya, makanya gendang sama piano itu orang cerdas itu. Artinya memang punya kayak suaminya Nela Karisma lah gitu ya. Dari Aisyah. Kalau Mbak Natika Sarin apa? Karena gendang. Apa passionnya apa? Apa saja? Nulis gitu kan juga misalnya. Nulis ya. Kan perlu tahu. Dito apa Dito? Apa kira-kira? Harapannya nanti. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau kita itu mengembangkan talenta apapun yang kita berikan, meskipun talenta itu sifatnya itu adalah sesuatu yang itu macam-macam, yang kelihatan spektakuler kan misalnya bahasa roh misalnya ya. Tapi yang biasa-biasa itu juga bagian yang penting. Misalnya ketika kita adalah orang lapangan dan kita itu ngurusi keamanan atau kita ngurusi relasi dengan masyarakat, itu bagian juga penting sekali. Sehingga kemudian ada yang ngurusi administrasi, ada yang ngurusi acaranya, ada yang ngurusi lapangan, ada yang ngurusi konsumsi. Nah itu penting. Itu semuanya itu memiliki talenta yang perlu untuk dikembangkan. Maka kemudian kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa atau extraordinary Christian.
Kalau Kristen, ordinary Kristen, orang Kristen biasa, itu level kita ya datang ke gereja, pulang. Minggunya datang ke gereja, pulang. Terus itu hanya itu syarat saja. Jadi kalau di surga itu lantai 1 lah gitu ya. Tapi kalau kita yang menjadi extraordinary, kita bukan hanya hari Minggu. Kalau di kelompok ada kegiatan, kita persembahkan waktu dengan datang. Ibu nanti MC ya, kita persembahkan talenta jadi MC. Ibu nanti ngiringi nyanyian ya, kita persembahkan. Nanti doa syafaat ya, kita persembahkan talenta, kita berdoa. Situ sehingga kemudian kita berkembang. Lalu kemudian kalau bisa misalnya ikut melayani, membantu komisi tertentu atau membantu kelompok tertentu, menjadi panitia Natal apa segala macam. Nah kita kemudian menjadi orang Kristen yang bisa extraordinary, minimal lantai 2,5 lah gitu ya, surganya gitu ya, yang nggak beda-beda. Maka kalau di diagram itu sebelah kiri itu adalah crowd, CRWD itu bacanya CROWD itu bacanya apa? Crowded gitu ya, crowd, keramaian ya. Itu yang hari Minggu datang, itu crowd. Kita semua ini adalah crowd. Tapi kemudian kita bergeser menjadi chosen, yaitu terpilih, chosen. Jadi ini hanya datang ke gereja. Kalau ini chosen, yaitu kita bisa melayani di kelompok, melayani di komisi dan seterusnya, itu chosen, artinya terpilih. Dari yang ramai menjadi yang terpilih. Dengan talenta apapun yang kita miliki, kita bisa mengembangkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam Amsal 17 dikatakan bahwa kita persembahkan talenta dengan hati yang gembira, dengan bukan dengan semangat yang patah, tapi kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk melayani. Mas Odi dan Mas Gideon dimanapun nanti berada, Mas di Malang, Mas Odi di Jogja, itu carilah gereja terdekat, entah GKJ atau GKI pokoknya ya. Dan di situ ikutlah komunitas di situ. Selain ada PMK kampus kan ya, karena nanti cari pacarnya di PMK itu kan, Persekutuan Mahasiswa Kristen kan ya, sama-sama Kristen. Lalu ikutlah dalam kegiatan di situ, persembahkan talenta, gitu ya, supaya kita bisa punya komunitas di situ. Lalu kemudian di Malang itu apa ya, paling bakso Malang. Kalau di Kaliurang ya kopi klotok gitu ya, itu makanan-makanan. Cimol, tahu tek-tek, tahu campur, tahu isi, tahu enak-enak pokoknya di Jawa Timur luar biasa. Sampai di mana tadi ya saya coba? Ya itu saja ya, Mas dan juga dimanapun jadilah extraordinary Christian. Untuk Mas Yunianto dan istri, didiklah Nandito Gamaliel Yunanta untuk menjadi anak Tuhan yang nanti bisa mengembangkan talenta sebesar-besarnya untuk Tuhan. Dan itu dimulai dengan orang tuanya dulu mempersembahkan talenta untuk Tuhan. Kan masih warga baru ya, belum kelihatan kan, ternyata bisa nulis dan bisa ngendang. Gamelannya ada kendang juga gitu. Kita belum punya gamelan yang jadi kita punya cita-cita Bapak Ibu staf balkon sekarang bisa untuk 3 orang. Itu Videotron sudah terpasang sekarang. Mirip Videotron ya, tapi masih ada alat bantunya, makanya fokus. Nah setelah itu dia punya gamelan gitu ya. Ya semoga wilayah selatan semakin lama semakin berkembang sehingga kita nanti bisa mandiri mengadakan BGS sendiri kan, Bantar Gebang Show. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Selamat mengembangkan talenta. Tuhan memberkati kita. Amin.